Ya, kalau tips dari Abang memang yang pertama, bedanya mahasiswa itu dengan siswa, Mmm, kalau biasanya di bahasa Arab itu, mhm. siswa itu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program podcast DKTV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Nah, saat ini saya sedang bersama bintang tamu yang sangat-sangat menginspirasi sekali, yaitu ada Bang Ari Prima, SPSI MPD. Nah, mari kita sapa dulu Bang Ari. Apa kabar, Bang? alhamdulillah baik. Alma, apa kabar? Alhamdulillah, Bang. Nah, Alhamdulillah. teman-teman, Bang Ari ini merupakan salah satu lulusan dari UIN Imam Bonjol Padang, Hmm, jurusan Psikologi Islam. benar. Lalu melanjut ke Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang, jurusan Pendidikan Agama Islam. Ya. Ya, jadi boleh cerita Bang gitu kan, Abang sekarang menjabat sebagai kepala cabang dari Toko Ladang. Ladang, ya Nah benar. sebelumnya setelah lulus kuliah kemana dulu Bang Ya. gitu? Kenapa akhirnya jadi kepala cabang itu Bang? Sebetulnya, yang pertama gini ya, terima kasih diucapkan kepada DKTV yang sudah mengundang pada sore hari ini. Hmm. Semoga pertemuan kita ini bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi pendengar semuanya. Iya. Terkait, bagaimana lika-liku kehidupan ya, Iya Wah Bang. ya. Mm-mm. Setelah tamat itu, ya kita mau nggak mau masuk ke dunia kerja. Iya. Tapi sebelum tamat pun sebetulnya sudah bekerja. Mm-mm. Jadi, Abang itu tamat di 2010. Hmm. Di 2009 kan ada gempa. Iya. Heeh. Sebetulnya waktu gempa itu memang musibah, Mm-mm. tapi ada juga hikmah di balik musibah. Mm. Abang dapat pekerjaan dari World Vision, Mm. itu NGO internasional yang Mm. bergerak untuk psikososial struktur activity. Mm. Itu dalam rangka, membangkitkan semangat anak-anak yang trauma terhadap gempa. Mm. Jadi memang di waktu kuliah itu kita sudah bekerja juga. Iya. Setelah tamat juga bekerja Mm-mm. gitu. Mm-mm. Setelah tamat, ini pekerjaannya agak berbeda dengan jurusan. Oh. Kalau di sebelum tamat itu memang di dunia psikologi, tapi Mm-mm. setelah tamat di dunia perbankan, Mm. yaitu di Lembaga Keuangan Syariah Iya. BMTA Taqwa Mm-mm. sebagai Econ Officer. Mm. Itu lebih kurang 4 tahun. Mm-mm. Setelah itu karena kita aktif di organisasi, Iya. juga pernah menjadi bagian dari konsultan Saiful Mujani Research and Consulting waktu Mm. persiapan pemilu 2015 Pilgub. Mm-mm. Jadi kalau ya perjalanan kehidupan kayak gitulah, dari kuliah, dari jurusan psikologi, Mm. kemudian ke ekonomi, Iya. kemudian ke politik gitu Iya. kan. Sampai pada akhirnya juga pernah menjadi tenaga ahli di Mm. DPD RI selama lebih kurang 4-5 tahun lah. Mm-mm. Kemudian pernah juga menjadi ketua partai gitu. Mm-mm. Dan pada akhirnya hari ini menjadi kepala cabang di Toko Ladang namanya, Toko Oh, Ladang. Toko Ladang. Iya. Boleh Bang, Abang jelasin kepada teman-teman DKTV apa itu Toko Ladang tuh Bang Ya. gitu? Ya kalau bicara ladang biasanya yang teringat, bagi kita itu kan apa, ya cabe, Mm-mm. padi, Iya. pupuk kan Heeh. begitu. Tapi Toko Ladang di sini sebetulnya merupakan marketplace Mm-mm. yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan untuk sekolah Mm-mm. dari tahun 2019. Mm. Jadi marketplace Toko Ladang ini merupakan mitra pemerintah Mm-mm. yang menyiapkan seluruh kebutuhan sekolah. Mm. Sebutlah buku, komputer, Iya. laptop, kemudian snack, Mm-mm. segala macamnya itu Mm-mm. tersedia di Toko Ladang sendiri. Jadi kenapa tuh namanya bisa jadi Toko Ladang gitu Toko Pak? Ladang. Ya ini kan berawal dari CEO-nya sendiri yaitu Mm-mm. Bu Nur Hayati ya. Mm-mm. Uh, Harapan dia itu sebetulnya Toko Ladang ini bisa menjadi ladang. Mm-mm. Ladang untuk orang hidup, Mm. ladang untuk orang mencari rezeki, Iya.
Jadi nggak tertutup kemungkinan hari ini toko ladang mungkin kita bergerak di bidang pengadaan di sekolah. Kemudian 2021 kemarin kita juga ditunjuk sebagai mitra toko daring. Kemudian kita berharap juga bisa mengembangkan ke bisnis-bisnis yang lain. Sehingga UMKM, Iya. mahasiswa tamat kuliah, Iya. itu bisa kita tampung dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di tengah masyarakat. Jadi tidak hanya di bidang pendidikan nantinya, bisa di kesehatan, bisa di pertanian dan lain sebagainya. Bisa merambah lagi ke yang Ke lain-lain dunia gitu lain ya. gitu. Kayak marketplace yang Marketplace lain yang ya, Bang, ya. lain ya. Karena rata-rata kita yang ada di toko ladang itu umurnya ya di bawah 36 ke bawah semuanya. Memang anak-anak muda semua. Ada yang masih kuliah juga udah jadi karyawan, jadi kuliah sambil kerja. Iya. Gitu. Jadi toko ladang ini sudah berdiri selama 3 tahun ya, 3 Bang, ya? tahun ya. Nah, apa kekurangan dan kelebihannya, Bang, selama Abang menjadi kepala cabang itu, Bang? Yang pertama ini kan regulasi yang baru bagi pemerintah sebetulnya. Karena selama ini proses pembelanjaan di sekolah itu kan dilaksanakan secara manual. Tapi mulai tahun 2019 setelah keluarnya Permendikbud terkait proses pengadaan barang dan jasa di sekolah, itu diwajibkan semuanya berbasis digital dan online. Dengan harapan semuanya itu bisa transparan. Kemudian semua bisa mengakses, semua bisa berjualan. Dan sifatnya pemerataan. Iya. Mungkin selama ini di dunia pendidikan cuma orang belanja ke kota. Tapi dengan ada marketplace ini, orang di desa pun bisa mendaftar menjadi bagian dari mitra marketplace itu sendiri gitu. Contoh kayak Alma punya catering gitu kan, bisa daftarkan nantinya untuk kebutuhan sekolah. Gitu. Iya. Berarti bisa apa aja gitu ya? Ya apa aja. Bisa jadi untuk bangunan, semen, besi segala macam, jasa tukang, servis komputer itu harus melalui Siplah sekarang. Gitu. Jadi toko ladang ini ada ya, berarti bisa diakses di mana tuh, Bang? Kalau websitenya kan Siplah toko ladang. Jadi kalau di kesehatan itu silakan dicek di Google, ketik Siplah toko ladang, itu kelihatan banyak toko yang tergabung di kita. Tidak hanya di Sumatera Barat, tapi seluruh Indonesia. Ya. Jadi di sana juga lengkap menyediakan barang-barang yang sudah sesuai dengan regulasi yang ditentukan oleh pemerintah. Gitu. Berarti toko ladang itu udah berapa cabang itu di Indonesia tuh, Bang? Kalau sekarang yang sudah ada cabang itu lebih kurang ada 6. Cabang pusat itu kan di Surabaya, kemudian di Jakarta, di Sumatera ada di Padang dan di Lampung, ada juga di Jawa Barat di Bandung, Kalimantan Barat ada di Pontianak, dan kita akan mengembangkan juga nanti ke Sulawesi, ke Papua, sehingga UMKM yang ada di daerah nanti itu bisa kita ajak berkolaborasi. Karena bicara digital marketing, bicara ya pandemi hari ini memang kita harus kolaborasi, tidak bisa besar-besar sendiri, nggak bisa kayak gitu. Iya benar tuh, Bang. Nah, selama Abang terjun di dunia digital marketing ini, manfaat yang telah Abang peroleh gitu, apa itu, Bang? Ya, manfaat sebetulnya sangat banyak manfaatnya, Alma. Yang pertama dari segi promosi barang-barang yang mungkin jangkauan kita selama ini cuma kota Padang gitu kan. Tapi dengan adanya digital marketing ini seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia pun orang bisa mengakses apa produk yang ada di kita. Dan kita juga sekarang dari toko ladang mengajak Pemkab, pemerintah kabupaten kota, untuk mendaftarkan produk-produk lokal. Jadi unggulan-unggulan lokal itu juga kita tampilkan di marketplace toko ladang, supaya semua orang itu bisa mengakses. Jadi toko ladang tidak hanya lagi marketplace pendidikan, tapi juga sudah berkembang menjadi marketplace umum, gitu. Jadi manfaatnya ya salah satunya juga kita bisa mengakses dari, misalnya nggak ada nih barangnya di Padang gitu kan, bisa kita ke Jakarta, ya. Tinggal pesan aja, klik aja Klik gitu aja. ya, Contoh kayak Alma atau teman-teman mahasiswa yang ingin berwirausaha tapi tidak punya modal gitu kan.
kita menyiapkan mitra sebetulnya, mitra sebagai pemodal. wadah ya gitu. Ya, jadi ketika dia sudah menjadi mitra kita, nanti kan ada toko tuh, toko daring, toko online. Dia bisa mengupload kalau dia nggak punya produk. Contoh Alma cuma punya produk catering, snack gitu kan. Ada nanti yang butuh terkait teknologi komputer. Kita juga bisa bantu untuk mensuplai ke Alma untuk memenuhi kebutuhan sekolah nantinya. Jadi sebetulnya ini peluang kerja juga. Iya. Nggak harus sarjana juga gitu kan, nggak harus sarjana. Yang penting bisa Bisa. mengelola gitu. Ini dalam rangka pemanfaatan teknologi dan HP yang setiap hari kita mainkan, daripada melihat Instastory yang mungkin atau orang goyang-goyang di TikTok. Ini ada positifnya gitu. Ada income-nya ketika dikelola dengan baik gitu. Tadi Abang jelaskan tentang peluang-peluang tuh, berarti semua masyarakat bisa, Betul. apalagi untuk mahasiswa nih Bang. Betul. Jadi peluang untuk mahasiswa bagi digital marketing ini seperti apa? Ya kalau peluangnya menurut Abang sangat besar, karena dalam kondisi sekarang Indonesia emas itu kan memang anak muda itu lebih banyak, dan karakteristik dari anak muda itu pasti menguasai dunia digital. Selama ini kita bisa melihat bahwa ketika anak muda bisa memanfaatkan media digital ini dengan baik, itu bisa menjadi income yang positif bagi dirinya sendiri. Ya kita lihat selebgram hari ini dengan modal mengupload produk gitu kan, dia dapat income di sana. Dan juga tidak tertutup kemungkinan nanti ya semuanya sudah berbasis digital dan aplikasi. Ya kayak sekolah, kampus. Kalau dulu mungkin kita nilai harus ke rektorat, sekarang nggak, di rumah aja bisa dicek gitu kan. Jadi digital marketing itu memang sesuatu yang memang keniscayaan yang harus kita beradaptasi dengan digital marketing itu sendiri. Karena ketika kita tidak bisa menangkap peluang ini, ya sebagai anak muda ya sia-sia jadinya. Sedangkan orang tua aja sekarang sudah melek teknologi kan, apalagi kita anak muda, tambah di tengah pandemi gitu. Iya. Benar sekali Bang. Jadi apa namanya itu Bang, berarti peluangnya sangat besar sekali bagi teman-teman mahasiswa. Nah, tips-tipsnya nih Bang buat teman-teman mahasiswa mungkin masih malu-malu untuk berjualan gitu Bang. Jadi boleh apa tips-tipsnya dari Bang gitu? Ya, kalau tips dari Abang memang yang pertama, bedanya mahasiswa itu dengan siswa. Kalau biasanya di bahasa Arab itu siswa itu kan tilmis, jadi dia lebih cenderung menampung. Tapi kalau mahasiswa itu kan tolib, dia lebih cenderung menuntut gitu kan. Jadi kalau menuntut ya nggak harus menunggu dari dosen, nggak harus menunggu uang belanja dari orang tua. Ini kita setiap hari memainkan HP gitu kan. Mengapa nggak kita cari peluang-peluang positif yang itu bisa menambah income kita untuk berproses, untuk belajar. Ya kita ketika bisa dimanfaatkan dengan baik, nggak tertutup kemungkinan dengan biaya itu kita bisa membayar uang kuliah kita sendiri. Jadi memang balik kepada niat. Kita ke Padang, kita kuliah itu untuk main-main, untuk hura-hura, atau memang untuk menuntut ilmu gitu. Balik kepada diri kita sendiri. Itu innama a'malu binniyat kan, seperti itu. Itu Alma. Jadi menurut Abang nih, seberapa pentingnya sih digital marketing di saat sekarang ini gitu Bang? Kalau menurut Abang, kalau penting, sangat-sangat penting. Karena apa? Karena kan harus kita akui pandemi ini membuat dunia pola hidup itu menjadi berubah. Dulu sholat berdekatan itu kalau agak jauh itu disuruh mendekat. Tapi sekarang beda. Apalagi waktu COVID rame itu, ketika dekat disuruh menjauh. Ya kan? Dulu memang kewajiban bersalaman itu berpegangan tangan. Sekarang dianjurkan tidak berpegangan tangan. Secara tidak langsung ini akan merubah pola pikir, akan merubah pola hidup gitu. Contoh, kalau dulu memang kita belanja ke warung kan. Tapi dengan ada digital marketing, ya modal kita lihat di rumah, barang apa kita bisa membandingkan barang-barang yang ada
di seluruh Indonesia bahkan dunia, mana yang akan kita pilih. Ya kita klik terima barang kirim uang. Iya, benar Nah, sekali. itu kan artinya memang pandemi ini menuntut kita untuk memanfaatkan digital marketing itu dengan baik. Ya, tambah lagi aturan-aturan pemerintah sekarang yang memang semuanya itu sekarang berbasis IT dan teknologi, berbasis internet seperti itu. Jadi menurut Abang ini peluang yang sangat besar, tinggal lagi bagi kita apakah kita mau memanfaatkan dengan baik atau kita mau jadi penonton saja gitu kan. Balik kepada diri kita sendiri. Nah, boleh Abang ceritakan kepada teman-teman jadi kalau misalnya ingin memulai usaha gitu Bang, dimulai dari mana kayak gitu Bang. Apalagi mau misalnya ada teman-teman yang tertarik ingin bergabung di toko ladang gitu Bang. Bagaimana caranya gitu? Boleh Abang jelaskan ke Kalau teman-teman Bang? menurut Abang biasanya kalau Abang berpikir kita itu bukan dari apa yang kita katakan saja, tapi dari apa yang kita lakukan gitu kan. Jadi terkait ada teman-teman yang mau memulai bisnis tapi tidak punya modal. Sekarang banyak orang punya modal tapi bingung mau mengarahkannya kemana. Ya salah satu jalannya memang harus ada kemauan mencari informasi. Salah satu toko ladang. Menurut Abang ini salah satu marketplace yang sebetulnya modal jempol. Kalau mahasiswa mau modal KTP, ada NPWP, ada nomor rekening, sudah bisa buka toko. Pertanyaannya lagi apa yang akan kita isi di toko tersebut kan begitu. Banyak apa yang menjadi kebutuhan sekolah. Mulai dari snack, mulai dari alat-alat ATK dan lain sebagainya. Oke lah kita tidak punya modal, tapi kita kan bisa kerjasama, kolaborasi dengan pihak lain. Banyak juga toko hari ini dia masih secara offline, tidak mampu online. Kan tinggal kita berkolaborasi, kita ambil barang ke dia, kita bantu jualkan, nanti kita share fee. Berapa persen buat dia, berapa persen buat kita. Itu kan salah satu cara yang sebetulnya ketika kita tidak punya modal yang banyak, tapi pasarnya ada gitu kan, pasarnya ada. Gitu. Baik, terima kasih Bang sudah main-main di podcast DKTV. Semoga tips-tips dari Abang untuk digital marketing di era sekarang ini bermanfaat buat teman-teman DKTV ya Bang ya. Nah, saya Khalidah Almutaqwa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.